Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta merupakan keteguhan hati seseorang. Cinta juga dapat menjadikan kesenangan dalam sebuah kebersamaan, kesedihan dalam perpisahan, dan harapan pada hari esok. Cinta bisa datang dan pergi seperti angin dan tak tahu arah. Cinta yang abadi merupakan cinta yang tulus, sederhana, jujur, dan tanpa adanya sebuah perjanjian. Hadirin sekalian, komunitas drama teater Semamsa SMA Muhammadiyah 1 Palembang dengan bangga mempersembahkan drama musikal yang berjudul Ciela. Selamat menyaksikan. Suatu negeri, tepatnya di desa terpencil, tinggal seorang gadis yang cantik dan baik hati. Gadis itu bernama Ciela. Karena kebaikan hatinya, banyak yang menyukai dan sayang padanya, termasuk dua teman tikus, yaitu Gus dan Nek. Semenjak ayahnya meninggal, kehidupan Ciela yang tinggal bersama ibu dan kedua saudara tirinya semakin memprihatinkan. Ibu tiri dan kedua saudaranya memperlakukannya semena-mena. Semua harta ayahnya dikuasai oleh ibu tiri. Bagaimana nasib Ciela selanjutnya? Mari kita saksikan. Resiko punya pacar dimanapun banyak yang suka. Ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur maju, cantik cantik. Anak-anakku, sekarang kita telah menguasai hartanya Ciela. Ayahnya Ciela sudah tidak ada lagi, jadi kita bebas melakukan apa saja. Beneran Mak, bebas ngakuin be. Berarti aku pacak belanja barang-barang bagus. Serius Mak, ndak kada. Sekarang panggil mama aja. Jangan emak, malu-malu ke. Kita sudah jadi wong kaya. Jadi ganti pula. Emak itu waktu kita susah, waktu masih makan ubi. Sekarang sudah makan roti jujur. Roti keju kali Mak. Iya, emak itulah. Oh iya Mak, ngomong-ngomong mana si Ella nih? Ndak kelihatan batang hidungnya. Iyo, manolah kira-kira. Jangan-jangan masih tedok dia nih. Ella, woi, Ella, cepet ke sini. Ngapoi aja gawe kau. Iya Bu, ada apa? Hei, siapa suruh kamu panggil saya ibu? Saya bukan ibu kamu, jadi panggil saya Nyonya. Dari mana be kau nih? Sudah siang masih betedok. Awak gades tuh ya, mestinya rajin. Aku tadi dari belakang, nyuci piring sama beres-beres. Tapi sekarang kerjaan aku sudah selesai. Kalau begitu, aku istirahat dulu. Hei, apa kau ngomong? Kerjaan kalau selesai? Kau nak istirahat, lemak bay. Masih banyak gawain kau tuh. Ini bersihkan sepatuku. Iya, kate-kate yang nggak mau istirahat. Itu di kamar banyak baju kotor. Ada juga yang belum digosok. Habis itu, kau ngepel lantai ini sampai bersih. Sikok lagi, jangan lupa kasih makan bebek. Apa? Ngasih makan bebek? Kan kita kata ingunan bebek. Emangnya siapa yang ngomong? Kan Mama. Ya sudah, ikuti aja kata mama. Caknya, mama kalian sudah tidak waras. Apa kau ngomong? Tidak Nyonya, maksud aku tadi kapan beli beras? Soalnya sudah habis persediaan. Oh, saya kira kamu mengatai saya. Ya sudah, kerjakan gawean kau. Kami mau keluar dulu. Jangan lupa masak. Ini duit untuk belanja. Mada Nyonya, 5.000 dapat apa? Mana duitnya jelek mak ini? Woi, jadilah banyak tingkah pulo. Iyo, pokoknya kau masak masakan yang lemah. Tapi Nyonya, duit semak ini palingan dapat tahu sama sayur genjer. Saya tidak mau tahu. Intinya, kamu harus mengejakannya sendiri. Terserah dengan cara apa. Kami balik sudah siap galau.
Dadah Upik Abu. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi nak, bisakah saya meminta makanan? Saya sudah tidak makan selama 9 bulan. Mendengar nasib sang pengemis, Ciela pun kasihan dan berusaha membantunya. Saya cuma punya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak. Terima kasih nak, semoga kebaikan dan ketulusan hati anak bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat. Kalau begitu, saya permisi dulu nak. Amin. Baiklah, hati-hati ya Pak. Setelah pengemis itu pergi, Ciela baru teringat kalau uang yang ia berikan kepada pengemis itu untuk belanja. Ciela pun kebingungan. Aduh, bagaimana ini? Uangnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau ibu dan saudara tiriku tahu? Mereka pasti marah padaku. Karena memikirkan masalah yang dia hadapi, akhirnya Ciela pun melamun. Dan tak lama kemudian datanglah peri baik hati. Kamu kenapa sedih, Ciela? Kamu siapa? Kok tahu nama aku? Kamu mau tahu aja atau mau tahu banget? Sudah nggak penting siapa saya. Yang terpenting saat ini, saya akan menolongmu menyelesaikan permasalahan kamu saat ini. Benarkah kamu bisa menolong aku? Iyo, biasa bekeles, jangan lebay. Saya akan membantu menyediakan semua masakan yang enak-enak yang dibutuhkan ibu dan saudara tiri kami. Jalan-jalan ke Sekanak, mampir dulu pasar 26 Ilir. Sajikanlah masakan-masakan yang enak dengan mantra dan ilmu sihir. Setelah peri baik hati menolong Ciela, tak lama datanglah ibu dan saudara tirinya. Ella, bagaimana? Sudah siap belum masakannya? Iya Ella, kami ini capek habis berjalan jauh, mana lapar pula. Iyo, lapernian kami nih. Mama pulo ngajak ke bawah proyek nyari WJ. Sudah Nyonya, di belakang. Ayo anak-anak, mohon baik. Kemudian ibu dan saudara tiri Ciela pun masuk ke dalam untuk makan. Dan tak lama datanglah utusan dari istana mengantarkan undangan pesta dansa untuk seluruh para gadis yang ada di negeri. Permisi, Iya, ada apa? kami utusan dari istana ingin mengantarkan undangan pesta dansa untuk para gadis yang ada di luar ini. Undangan pesta dansa? Iya, undangan pesta dansa. Jadi untuk para gadis harus datang karena pangeran akan memilih wanita yang datang ke pesta itu untuk dijadikan istrinya. Terima kasih. Kalau begitu, kami permisi Nona. Ciela pun bahagia sekali setelah mendapatkan undangan pesta dansa dan berpikir untuk datang ke pesta tersebut. Sambil memegang undangan itu, tak lama ibu dan saudara tirinya datang lalu melihat semuanya. Ciela, sedang apa kamu? Apa yang kamu pegang itu? Ini Nyonya, undangan pesta dansa dari pangeran. Apa? Dari pangeran Ando? Asik, 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 kenal dirimu.
kau masuk ke dalam. Ambilkan baju untuk kedua anakku, untuk pesta nanti malam. Baik Nyonya, sekalian aku juga mau ganti baju. Cik Ella pun masuk ke dalam untuk mengambilkan bajunya Anastasia dan Gisela atas perintah ibu tirinya. Mama, caknya si Ella tuh nak melok ke pesta itu. Aku jengok dia cak kesenangan itu. Pesta mak itu nggak cocok buat dia. Iya mak, cak mano kalau kita kerjain bedi. Kita suruh beringkes atau suruh nguras bak kamar mandi. Wah, itu ide yang bagus. Nyonya, ini Nyonya bajunya. Olahlah baby. Tunggu dulu, kamu pakai baju ini dapat dari mana? Dan mau kemana? Ini baju bekas mama aku, ketemunya di gudang. Aku mau ke pesta dansa itu Nyonya. Hei, ngaco dulu kau nak melok ke pesta itu. Awak jelek. Lihat, ini kan kita aku. Iya, kau tuh tidak pantas ke pesta itu. Kau tuh di sini cuma babu. Nah, ini juga manik-manik punya aku ini nih. Sini lepaskan. Jangan Tasya, Gisela. Karena melihat baju yang dikenakan Cik Ella bagus, kedua saudara tirinya merobek baju Cik Ella. Hei Ella, kamu jangan pernah bermimpi untuk datang ke pesta itu. Yang pantas datang cuma kedua anakku. Sekarang kamu kerjakan pekerjaan kamu, beresin rumah, nyuci dan lain-lain. Awas kalau membantah. Ayo sayang, kita pergi ke istana. Padahal aku ingin sekali datang ke pesta itu, biar bisa bertemu dengan pangeran. Tapi harapanku sudah sirna. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Dirimu indah, pancarkan sinarmu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatiku. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatiku. Makasih ya sahabatku, kalian sudah menghibur aku. Cik Ella, kenapa kamu sedih? Iya, bukannya kamu harus datang ke pesta dansa? Itulah alasannya kenapa aku sedih. Harapanku untuk datang ke pesta dansa sudah sirna. Baju yang kalian bantuin untuk menghiasnya saja sudah dirobek oleh Anastasia dan Gisela. Sepertinya keinginanku untuk bertemu dengan pangeran harus gagal. Cik Ella, kamu yang sabar ya. Iya, kami akan selalu menemanimu. Cik Ella, kamu jangan khawatir. Impianmu untuk bertemu pangeran akan segera terwujud. Saya akan membantu kamu. Peri baik hati, benarkah itu? Iya, sekarang kamu siap-siap. Simsalabim. Wah, peri baik hati, terima kasih. Pergilah kamu ke pesta itu.
Tapi ingat Ciela, sebelum jam 12 malam, kembalilah kamu ke rumah. Karena sihir ini akan hilang dengan sendirinya. Baik, Peri. Ayo Ciela, kita pergi ke istana. Iya, kita harus cepatnya sampai sebelum pestanya selesai. Ciela dan sahabatnya, Gus dan Jack, bergegas ke istana untuk menghadiri pesta dansa itu. Sementara suasana di dalam istana sudah mulai ramai. Musik juga sudah dibunyikan. Mereka yang hadir semangat, gembira menyambut pesta tersebut. Ibu dan saudara tiri Ciela sudah hadir dahulu di pesta itu. Ciela pun masih dalam perjalanan menuju istana. Kalian berdua anak mama, cantik-cantik. Yang satu mirip Laudia Bella, yang satunya mirip Chelsea Olivia. Benar, Ma? Oh ya, mana Pangeran Ando, Ma? Selamat datang semuanya. Selamat menikmati pesta ini. Pangeran, kenalin, saya Anastasia, cewek paling cantik di Palembang, tidak sombong dan hobi makan jengkol. Kalau aku Pangeran, namaku Disela, cewek imut, hobi belanja, sama kalau makan 4 piring pasti habis. Pangeran, ini kedua anakku yang cantik-cantik. Kalau Pangeran ini salah satu, idaknya salah. Kami juga termasuk keluarga kaya, Pangeran. Oh, jadi ibu ini beruang ya? Nama Mama dikata beruang. Ai, Pangeran, seolah-olah. Pangeran tuh mengejek saya. Hei, jaga omonganmu ibu. Harus sopan sama pangeran. Tidak pacak pengawal. Pangeran tuh ngejek aku. Katanya aku beruang. Ibu, maksud saya beruang itu. Ibu memiliki banyak harta dan uang. Oh itu ya Pangeran. Ya maaflah Pangeran, aku tuh tidak tahu. Jadi Pangeran bagaimana? Galadak sama anak-anak aku. Sebelum pangeran menjawab, kemudian datanglah Ciela. Hai wanita cantik di hadapanku, pertama kali melihatmu, hati ini rasanya tertipu. Apakah ini yang dinamakan cinta?
dalam hati ini berkata, memang benar kau yang terindah. Itulah yang ku harapkan. Ini dia. Saat berjumpa denganmu, oh suasana berubah. Mata tak lepas darimu, begitupun juga hatiku. Aku harapkan semuanya membantuku mendapatkan dirinya. Coba kau rasakan yang ku rasa. Nona cantik, maukah kau berdansa denganku? Dan izinkan aku memegang tanganmu yang halus itu. Maaf pangeran, kita bukan muhrim, jadi kita tidak boleh bersentuhan.
tunggu dulu Nona. Siapa nama kamu? Pengawal, tolong bubarkan pesta ini. Pesta pun bubar. Pangeran terkenal dengan wanita cantik itu. Dia belum sempat berkenalan, yang ada hanya sebuah sendal miliknya saja yang tertinggal. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merambu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hendak kau selalu ada. Pengawal, kalian saya utus untuk datangi ke rumah-rumah penduduk. Siapa yang cocok dan memiliki pasangan sendal ini akan saya jadikan pendamping hidup saya. Baik, Pangeran. Hei kau yang ada di sana, tahukah kamu aku sangat mencintaimu. Hei kau yang ada di sana, tahukah kamu aku juga mencintaimu. Hei kau yang ada di sana, tahukah kamu aku sangat merindukanmu. Hei kau yang ada di sana, tahukah kamu aku juga merindukanmu. Hatiku ini hanyalah milikmu, selalu di hatimu, takkan terpisahkan walau badai melanda kita. Terus bersama walau rintangan selalu datang berganti, aku dan engkau selalu hidup selamanya. Ella, ngapoi gawe kau nih? Cepet, beres-beres ke belakang. Tak lama, datanglah pangeran dan petugas istana. Ada apa pangeran datang kemari? Pangeran ingin mencari wanita yang memiliki sendal ini. Bagi kalian yang memiliki pasangannya, kasih lihat dan bersedia mencoba sendal ini. Wah, itu punya aku, Pangeran. Sini biar aku coba. Ya, kebesaran. Nah, berarti itu sepatu aku. Sini aku cobain. Aduh, sepatu ini sempit nian. Berarti sendal ini bukan milik kalian. Apakah di sini masih ada lagi wanita? Tidak ada lagi pangeran.
Baiklah kalau begitu. Saya akan mencari tempat lain. Pengawal, ayo kita berangkat. Tunggu pangeran, saya punya pasangannya. Akhirnya, saya menemukan juga wanita yang selama ini saya dapat. Dek, kakak boleh tanya gak, Dek? Boleh, Kak. Adek punya rumah ya? Punya. Kalau adek punya rumah, kakak punya tanggo. Bagaimana, Dek, kalau kita berumah tanggo? Demikianlah penampilan dari kami, segenap kru dan para pemain. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.